baru jalan deh. Oh iya. Oke. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Marten. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini Pak Marten? kabar baik, Bu. Sehat-sehat saja hari ini? Ya, sehat sih, Bu. Cuman saya ada masalah sedikit. Kemungkinan Oh mungkin iya. apa? eh, Kalau Ibu ada waktu, saya juga ingin apa namanya mendiskusikan beberapa hal berkaitan dengan beberapa masalah yang saya alami. Apa yang kira-kira ingin Pak Marten sampaikan saat ini? Oh iya, Bu. Ibu ada waktu saat ini? Ya, ada kebetulan lagi nganggur ini. Lagi free? Oh Saya iya, kan lagi free ini ya. iya. Saya Lagi takutnya jangan sampai santai. Ibu lagi sibuk. Nanti apa namanya? Karena ada beberapa hal yang saya alami berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Jika Ibu ada waktu, saya bisa sharing sama-sama dengan Ibu untuk bisa apa namanya mencari jalan keluar dari permasalahan yang saya alami begitu. Iya, boleh, boleh, boleh. Ya, Silakan. Apa kira-kira yang permasalahan yang ingin Pak sampaikan saat ini? begini Bu, saya beberapa hari ini apa namanya saya mengalami kendala di dalam proses pembelajaran, terutama ketika jam siang itu anak-anak sudah tidak fokus lagi untuk belajar. Jadi apa namanya kegiatan pembelajaran itu tidak lagi menarik untuk anak-anak karena memang ya entah mereka bosan kah atau malas kah, itu juga yang saya apa namanya tidak tahu konteks persoalannya. Oh, begitu. Ya, Kira-kira menurut Pak Marten itu apa yang menyebabkan murid-murid itu merasa bosan belajar sejarah terutama di waktu siang? Kalau Pak Marten malah sampai sore hari ya, ya sampai sore. pulangnya sampai mau jam 4 ya Pak Marten ya. Ya, ya bisa mungkin terjadi karena itu kegiatan pembelajaran sejarah itu di waktu siang mungkin ya. Mungkin itu juga ya salah Ya, satu penyebab itu. Sudah siang, anak-anak juga mungkin sudah terasa mengantuk, terasa lapar. Ya mungkin itu yang apa namanya yang menjadi persoalan sehingga kemudian anak-anak tidak lagi menerima pembelajaran dengan baik. Itu merasa cepat bosan sih. Ya, kelihatannya respon anak-anaknya seperti itu. iya. Hmm, oke. Kira-kira apa yang sudah Pak Martian coba lakukan untuk mengatasi kebosanan anak-anak itu terhadap pembelajaran sejarah ini? Memang untuk hal yang saya coba lakukan saat ini belum terlalu ini sih Bu. Saya juga nanti akan mencoba misalkan eh, apa namanya melakukan pendekatan-pendekatan yang lain yang bisa membangkitkan semangat belajar anak-anak, terutama yang di siang hari. Ya, kalau bisa, kalau pakai media video bisa ya, Bu? Iya, Atau iya, bisa PowerPoint itu. mungkin. Apa bisa Hmm. ya, Bu? Betul, bisa. Karena ini eh, selama ini kan kegiatan pembelajaran sejarah yang saya lakukan itu hanya menjelaskan, habis itu kerja tugas. Nah, itu Iya. juga mungkin yang apa namanya anak-anak merasa bosan. Ya, Bisa jadi itu Pak Marten, ya, gitu. Apalagi di siang hari kan, saatnya ya betul. ngantuk, kemudian lapar, jadi satu di situ. Sudah bosan Ya, lagi dengan beberapa mata pelajaran kan, sudah iya. dalam satu hari itu bahkan ada yang 3 mata pelajaran ya, begitu. Lima, lima Bahkan bahkan itu. 5 ya kalau di Pak Marten ya, Iya, waduh lebih 5. lagi itu. Jadi Makanya capek mereka kalau otaknya. ini apa namanya? Kalau sudah jam 1 ke 2 terus 3, 4, 5, 6 ya masih ada lah. Cuma kalau sudah masuk di jam ke 7, 8, 9 apalagi yang 9, 10 itu kan
Iya. Anak-anak tidak lagi respon terhadap pembelajaran itu dengan baik, tidak lagi, karena memang konsentrasi, terus di sisi lain juga apa namanya, mungkin anak-anak sudah merasa lapar, bosan juga. Nah mungkin itu apa hal-hal yang apa namanya, anak-anak sehingga di dalam kegiatan pembelajaran itu mereka cepat bosan. Tapi setelah Ibu apa namanya tadi kita diskusi sama-sama, mungkin itu tadi saya coba apa namanya berpikir lagi bahwa ketika kita di dalam proses pembelajaran kita sampaikan video, PowerPoint, mungkin itu bisa ya Bu ya? Iya, video, PowerPoint, kemudian ada kesepakatan kelas di situ Pak Marten, kemudian ada ice breaking ya kan, yang Oh iya iya iya, seru di betul siang betul. hari gitu kan, Iya apalagi di sore hari di situ. Mungkin iya mereka bisa lebih semangat lagi Pak iya Marten, betul. Oh iya, gitu. bisa. Nah, Mungkin juga itu nanti ke depan saya akan coba melakukan pendekatan apa namanya dengan menggunakan berbagai media sehingga anak-anak tidak merasa apa namanya bosan di dalam kegiatan pembelajaran. iya. Kalau video mungkin ya bisa. Jadi anak-anak yang walaupun sudah siang itu bisa mereka semangat lagi. Terus eh, apa ice breaking juga bisa memberikan semangat anak-anak untuk lebih ini lagi semangat belajar. Iya, betul sekali di situ. Memang kadang-kadang video kalau terlalu yang kepanjangan juga, kadang-kadang juga membosankan Ya, juga Pak Marten. ya Apalagi betul kalau betul. videonya, tidak terlalu menarik menurut mereka begitu ya. Ya, nah, Jadi bagaimana mungkin video itu bisa kita juga mencari, video pembelajaran itu yang kira-kira juga tidak terlalu kepanjangan, begitu. ya betul. Supaya iya karena kadang-kadang ini mereka ketika melihat kepanjangan juga, di saat itu juga mereka mengantuk, di saat itu mereka lapar, juga mereka kadang-kadang ini kepala ini bisa di meja juga Pak Iya Martin, begitu. betul Kadang-kadang betul. mungkin ngajak temannya ngobrol lagi kan Iya gitu kan. Jadi iya ada semangat mungkin bagian depan saja mungkin yang karena iya mungkin yang banyak fokus gurunya ya. ya. Nah, Kalau iya yang di kadang belakang itu juga lewat dari penglihatan kita ya iya itu bisa betul. jadi itu. Keluar masuk kelas lagi mereka. Iya Misalkan permisi pergi di belakang. Bisa jadi iya kan karena betul. mereka jenuh ada di dalam. Mungkin tambah lagi kalau misalkan panas lagi tidak ada AC. Nah, Iya, jadi faktor-faktor memang itu juga bisa faktor-faktor itu menyebabkan. juga yang mempengaruhi karena memang kondisi kelas dengan jumlah siswa 36, Iya, terus itulah ya tahu sendiri keadaan kita di ini kan, masih semua serba fasilitas itu tidak terlalu memadai sama kayak yang di daerah-daerah yang Jawa. Kalau di kelas itu kan sudah ada AC, jadi iya, suasana belajarnya bisa nyaman. betul, Kalau kita di betul sini sekali. kan ya masih Kami ya, itulah ya masih dalam tahap ke arah sana ke depan mungkin. iya. Mudah-mudahan ya di dalam satu Ya, kelas itu ada AC. ya, Harapannya, tapi nggak tahu kapan kapan dulu ya. ya memang saat ini kipas angin sudah bisa membantulah untuk ini juga mengurangi hawa panas. Iya. Tapi kayaknya kipas angin juga itu membantunya juga hanya satu arah, yang arah dekat-dekat Iya, situ sudah. saja. Arah yang lainnya tidak Iya, dapat, tidak begitu. dapat ya. Kecuali ada, dari berbagai sisi gitu ya. Ya Dari 4 betul. sisi itu ada, nah itu mungkin masih bisa mereka. Tapi ini Ya, kan kita biasanya di dalam satu kelas hanya satu kipas angin gitu. ya, Jadi ya di bagian tertentu saja yang dapat anginnya yang itu. dapat. Ya. Yang akhirnya yang lain kipas-kipas pakai buku. Gitu. Oke. Nah, bagaimana kira-kira Pak Martin strategi atau langkah-langkah selanjutnya agar bisa Pak Martin ini mencapai tujuan untuk mengatasi masalah yang pembelajaran yang membosankan tadi itu? Kira-kira menggunakan strategi apa atau langkah-langkah apa kira-kira yang mungkin Pak Martin coba di situ untuk mengatasi Ya, masalah? ya, untuk mungkin strategi atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan untuk atau mengatasi masalah yang saya alami saat ini Mhm, mungkin dengan cara yang tadi mungkin apa namanya membuat perangkat pembelajaran yang menarik. Nah, sama seperti yang tadi yang sudah disampaikan mungkin video-video pembelajaran misalkan kalau terlalu panjang juga dipunya video pembelajaran mungkin membosankan juga. iya betul. Paling anak-anak
ketika menonton tayangan video pembelajaran itu kan, ya paling yang ini kan 5 atau 7 menit itu kan sudah luar biasa mereka mengikutinya dengan baik. Iya. Apalagi kalau yang sudah terlalu panjang, kepanjangan dia punya video pembelajaran itu kan, ya paling yang bagian depan itu yang bisa mengikuti. Kalau yang di belakang sebentar, kalau apalagi waktu siang itu kan, ya Iya. sebentar kepalanya tunduk di meja, ya Hmm. tidak fokus lagi ke depan untuk Iya. melihat tayangan video pembelajaran yang ditayangkan. Nah, mungkin juga itu nanti yang saya coba untuk bagaimana mengambil apa namanya media-media pembelajaran yang memang tidak terlalu juga membosankan di dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin kalau video yang durasinya 5 atau 7 menit, ya sehingga anak-anak juga bisa semangat ininya mungkin ada ke sana. Ya. Betul. Jadi Dengan yang mungkin ini juga Pak Marten, gaya belajar mereka itu juga mungkin bisa diperhatikan begitu Pak Marten. oh Supaya ya, kan karena masing-masing siswa itu kan berbeda-beda gaya belajarnya kan begitu. ya betul. Ada audio, ada yang estetik, ada visual di situ kan. Jadi Ya, mungkin itu juga diperhatikan kan ya begitu. betul. Jadi langkah-langkah yang untuk pembelajaran berdiferensiasi di situ, itu juga dilakukan di situ. Kemudian pembelajaran sosial emosionalnya juga bisa kita Oh lakukan. ya, ya, ya. Kemudian ice breaking-nya juga ketika mungkin kita melihat anak-anak sudah mulai jenuh, mungkin kita mungkin bangkitkan lagi semangatnya. Nah, itu kan Ya, mungkin bisa ini ya, bisa ya mengatasi betul. satu-satu itu begitu. Ya mungkin juga ya hal-hal misalkan ice breaking, ya mungkin juga untuk apa namanya membuat gairah atau semangat ini kan lebih ya kembali untuk meningkatkan mereka punya motivasi belajar lagi. Iya, Kalau terlalu monoton juga nanti video atau terlalu monoton betul. kita juga ya kembali juga membosankan juga begitu. Dan ada lagi juga yang paling penting Pak Marten, gurunya juga itu. Iya Gurunya betul. itu punya Iya, punya iya, ini sendiri tuh ya, motivasi iya, sendiri untuk anak-anak juga bisa semangat itu. Jadi gurunya iya, itu, guru sejarah itu tidak boleh yang gurunya noe-noe saja begitu iya. atau lemah Ya gemulai, betul, ya betul. suaranya Itu yang kita halus-halus aja, yang pelan. Ya harus semangat, gitu. harus energik juga. Kalau Energi, iya. kalau tidak Semangat, energik, wah nanti kembali juga semangat dari kita gurunya berefek kepada anak-anak. Iya, betul. Berimbas pada murid-muridnya kita. iya betul. Betul sekali tuh, Pak Martin. Iya. Kemudian Pak Martin, nah tindakan konkret apa yang sudah Pak lakukan? Yang sudah Pak lakukan selama ini? Memang untuk Tindakan. tindakan konkret yang saya sudah lakukan saat ini, ya belum terlalu ini sih, belum terlalu ini apa namanya pelaksanaannya belum. Iya, Tapi belum dengan terlalu diskusi, maksimal gitu ya? iya belum maksimal. Dengan diskusi saya dengan ibu mungkin saat ini, ya saya sudah punya gambaran lah untuk mengatasi masalah yang tadi. Jadi mungkin ke depan eh, hal-hal yang praktis, yang teknis tadi untuk bagaimana mengatasi masalah-masalah yang tadi yang saya alami untuk bisa eh, mengatasi masalah tadi itu. Sehingga kemudian nanti di dalam proses kegiatan pembelajarannya ya tidak lagi membosankan Mhm. ya, dan juga apa namanya materi-materinya itu tidak terlalu monoton lah begitu Iya, ya. Jadi kalau kita lihat penjelasan berkaitan materi sejarah itu kan sangat panjang sekali dia punya penjelasan, luas sekali ya, ya betul. luas sekali dia punya ini ya. Iya, Kemungkinan ke depan itu ya mungkin apa namanya dipilah berbagai masalah sehingga di dalam kegiatan proses pembelajaran itu anak-anak mungkin lebih mempunyai daya semangat, tertantang untuk belajar. Tidak lagi penjelasan-penjelasan yang sangat luas. iya, Mungkin lebih kepada uh, menggali anak-anak untuk bisa apa namanya berimajinasi tentang suatu masalah itu.
Iya. atau studi kasus lah dari masalah-masalah yang di dalam kegiatan pembelajaran itu dan dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari begitu. Iya. Mudah-mudahan itu ini ya, Iya, ke depan ini Pak Martin bisa iya, tingkatkan lagi, bisa laksanakan, dicoba semaksimal mungkin ya Pak Martin ya, iya karena macam betul. kita pengen supaya anak-anak juga sampai sore pun juga tetap semangat, Iya, tetap semangat. garap gitu ya. Iya, Jadi kalau gurunya semangat, mudah-mudahan anaknya juga semangat. iya betul. Kalau Kemudian gurunya loyo, ya itu sudah tadi hmm, berimbas juga, berimbas, berimbas sangat kepada berimbas. Betul. anak-anak. Jadi ketika kita juga tidak semangat, ya udah anak-anak juga melihat dari gurunya, guru saja tidak Ya. semangat. Kembali-kembali, ya pembelajaran sejarah membosankan. Kemudian memang juga dengan dibuat metode yang beraneka macam juga Pak Ya Martin, supaya betul. kan tidak monoton yang nanti setiap Pak Martin misalkan ini presentasi terus, setiap Pak Ya Martin betul. kan hanya itu saja. Jadi kan mungkin Ya, bisa bervariasi gitu ta. ya betul. Gitu, variasi. Mungkin nanti ketemu lagi, mungkin ada lagi yang baru lagi gitu ya. Iya, Ada kejutan yang baru. Nah, itu mungkin bisa dirancang ya, bisa iya. dibuat, bisa digunakan nanti mungkin begitu. Ya mungkin itu juga yang perlu saya lakukan ke depan, Ibu, karena memang yang saya ceritakan di awal itu ya betul-betul terjadi apa yang saya alami dari yang lalu-lalu, terus juga belum teratasi dengan baik. Iya. Jadi bagaimana untuk mencari solusi yang terbaik sih ke depan itu Mm-mm. dalam proses pembelajaran tidak lagi membosankan, apalagi pembelajaran sejarah Iya. ya, Memang kalau atau kita dengan lihat Pak ya, Martin, ini materi itu kan tadi Pak Martin juga bilang kan luas gitu ya. ya Kemudian sedangkan kita juga dituntut waktu hanya 2 jam, itu dua 19 jam 10 menit harus menyelesaikan itu materi ya, istilahnya, menyampaikan itu materi di situ. Jadi ya harus pintar-pintarnya kita sebagai guru sudah untuk bagaimana bisa memanage waktu, tetapi materinya itu tersampaikan kepada ya anak-anak betul dengan betul ya, baik gitu ya. Gitu. Dan anak-anak juga tidak bosan begitu. ya, Anak-anak bahkan malah menunggu, "Wih, kapan lagi nih jamnya sejarah ini?" Itu kan ya, harapannya kita ya, tentu saja ya, harapannya harus juga selalu ditunggu gitu loh, "Wah, kapan saya mau ini, jamnya sejarah ini?" Karena, aneka macam bervariasi gitu dengan gayanya belajarnya kita. Kalau yang guru ini mungkin kita tidak boleh pegang HP, harus masuk di dalam. Kalau waktunya sejarah malah disuruh pegang HP supaya ya, mencari. Nah, itu kan kayak ini tersendiri ya, gitu kan, kesenangan tersendiri yang nanti bisa ya disukai betul. dari anak-anak sehingga mereka tidak bosan, gitu. Oke Pak Marten, dari apa yang sudah kita diskusikan malam ini Pak Marten, kira-kira bagaimana perasaan Pak Marten setelah ya kita melakukan pitching hari ini? Ya mungkin perasaan saya saat ini sudah agak lega ya Bu, karena mungkin dari perasaan yang tadi saya alami masalah, ya setelah adakan coaching ini atau berbagi dengan Ibu, mungkin saya sudah dari segi perasaan sudah aman lah. Jadi mungkin sudah ada gambaran untuk bagaimana mengatasi masalah di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi mungkin ke depan hal-hal yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini ya bisa saya terapkan sehingga nanti uh, masalah-masalah yang dialami yang awal tadi mungkin ya tidak lagi berlanjut terus menerus gitu. Sudah bisa diatasi kayak gitu. Ya perasaan senang, gembira sudah ini ada di saya saat ini. Sudah tergambar lah, terbayang lah ya. Ya sudah terbayang Ya, lah atau ada gambaran untuk bagaimana mengatasi masalah. oke sudah. Baik Pak Marten, kalau begitu eh, atau masih ada mungkin dari Pak Marten yang mau disampaikan berkaitan dengan pitching kita hari ini? Saya kira tidak ada lagi mungkin yang saya sampaikan. Yang hanya itu saja yang masalah yang saya alami yang mau saya Nah, diskusikan dengan Ibu saat ini. oke. Baik kalau begitu Pak Marten. Kalau gitu sampai di sini ya pertemuan kita Pak Ya, Marten ya. ya Bu.
Semoga pelajaran sejarah untuk berikutnya lagi tidak membosankan lagi. Siap, amin Bu. Ya, saya akan berusaha dengan semaksimal mungkin Tetap untuk semangat. ya mengatasi masalah tanpa masalah dari Ya, pegadaian. betul, betul seperti itu. Ya, Itulah seorang guru ya, ya, begitu. Jadi harus banyak akal untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. menyenangkan. Ya, Oke, sampai di sini ya Pak Martin ya pertemuan ya Bu. kita. Ya, Oke, selamat malam. selamat malam Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya. Sama-sama. Oke, kita lanjut lagi Ibu. Ya, oke, siap. Pak Martin, siapa Mulai. dulu? Itu tadi kan sudah dikasih mati kan? Sudah kan? Belum, Sekarang kan mau belum. direkam ulang kan? Lanjut aja tuh. Iya, oke. Biar dia ambil satu kali aja nanti. Oh iya. Baik. Dari Ibu dulu atau dari saya? Kan sekarang Pak Martin coachnya toh. Oh ya, oke. Ya, halo selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Martin. Ya, ya, baik Ibu. Saya lihat Ibu dari tadi mukanya agak berbeda dengan hari-hari biasa. Kira-kira apa ada masalah atau kendala mungkin di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah? Iya, jadi begini Pak Martin, makanya saya menghadap di Pak Martin ini. Saya sedikit ada masalah ini berkaitan dengan kegiatan P5 yang ada di Oh ya, sekolah ya. ini. Kan saya ini kan termasuk tim dari tema yang gaya hidup berkelanjutan, Pak Martin. Nah, Ya, jadi masalah itu mungkin akan saya mencoba untuk sharing-kan di Pak Martin begitu. ya. Oke, sebelum itu Ibu, saya tanya kabar dulu. Apakah kabarnya baik, sehat hari ini? Iya, Sehat ya. sehat-sehat, Oke, sehat. sehat. Oke, baik. Iya, Terima sehat. kasih. Dan memang saya lihatnya tadi, makanya saya langsung tanya di Ibu, kenapa tidak seperti biasanya Ibu eh, kayak berbeda dari hari-hari biasanya. Kalau saya lihat tadi ini agak ini kayak ada banyak masalah yang Sehatnya di sehat, dalam. tapi ini ada masalah ini Iya, di sekolah sedikit ini tentang iya. tema ini gaya hidup berkelanjutan ini, makanya saya mau sharing ini. Martin. Oh ya, tentang ini ya Bu. Kegiatan P5 tentang Iya, gaya hidup gaya hidup, berkelanjutan. iya betul, Hmm. betul sekali. Nah, itu bagaimana Bu berkaitan dengan masalah kegiatan P5 ya? Apa Nah yang mungkin ini, yang Ibu alami? mm-mm. Memang ini di sekolah kami mungkin kan namanya kurikulum merdeka ya Pak Martin dan ini masih Iya, baru. betul. Gitu. Ya. Jadi untuk di sekolah kami itu P5-nya itu mengambil sistem reguler di situ. Jadi bukan Oh, sistem blok kami. Kalau sistem oh blok kan yes. berarti kan nanti ada satu titik yang kemudian mungkin sebelum semester gitu ya, Ya, itu apa namanya, diadakan sudah P5 itu sampai selesai. Mungkin, ya dalam betul. waktu kurun sekian jam, sekian JP Ya, gitu ya, menghabiskan langsung ya, di situ, begitu. Jadi tiap hari P5 P5 P5, besok juga P5 besok P5, nah itu. ya. Tapi ini sistemnya di kami di situ itu sistem reguler di situ, jadi setiap hari Sabtu, seperti itu. Pelaksanaannya Oh, di ya, hari ya. Sabtu. Jadi Nah, dalam 1 minggu itu, khusus di hari Sabtu itu kita kegiatan P5, begitu. oh ya, ya, Ini ya. dari kalau kalau untuk kelas 10 itu dari jam pertama sampai jam terakhir. Itu P5 semua, Oh, begitu. untuk hari Iya, Sabtu ke yang kelas 10 itu dari mhm. jam pertama sampai Kemudian terakhir itu ya, P5 semua. betul, Oh, ya, P5 semua sudah langsung P5. ya, Sedangkan untuk, kelas 11 dengan 12 karena memang harus masih ada materi di jam ya, 1, 2, 3, jadi mereka masih materi, begitu. ya Nah, betul. nanti setelah istirahat pertama di situ, barulah kemudian mereka yang 5 jam itu dia
P5 sudah, begitu. Ya. Jadi sistemnya kami yang di sekolah kami itu seperti itu, Pak Martin. Begitu. Oh, oke oke. Supaya pada dasarnya supaya ketika pulang itu bersamaan begitu. Tidak ada yang pulang-pulang duluan gitu. Ya, betul. Oh, jadi Seperti itu. pulangnya juga tetap sama dari kelas Ya, 10 tetap sama, sampai kelas oh, 10 begitu. Nah, jadi dari situ, dari kegiatan P5 itu, nah kebetulan kan memang masing-masing guru itu dibagi beberapa tim, begitu ya, kan? betul. Karena sekarang memang sudah sampai di kelas 12, berarti sudah ada 7 tim sudah, begitu. Sudah ada 7 tim ini yang artinya Bapak Ibu gurunya semuanya masuk di tim-tim P5, apalagi kan satu hari itu, begitu ya. Jadi sudah terbagi-bagi gitu. Jadi Ya, tidak ya. ada yang Bapak Ibu guru bahkan pegawai juga tidak ada yang free. Semuanya Ya, ikut sudah punya tugas ya, sendiri-sendiri. tugas Terhadap masing-masing ya. ya tugas masing-masing begitu. Memang di situ juga kita juga melihat dari hobi Bapak Ibu guru, kemudian mungkin ada skill Bapak Ya, Ibu guru betul. gitu ya. Ya, Ketika ya. mungkin dia punya keahlian mungkin di bidang kearifan lokal yang menenun, nah mungkin kita akan ada di situ sudah di tim itu begitu. Ya, Nah, betul. nah kebetulan yang saya ini berada di tim tema gaya hidup berkelanjutan. Itu di Oke. kelas 10 Oh, di begitu. kelas 10 ya, Bu? Ya. Ya, itu. Jadi di kelas 10 itu untuk di kami Pak Maten itu ada 3 gaya hidup berkelanjutan, 3 tema begitu. Oh, 3 tema di kelas 10 ya? Tema. Oke. Sehingga di situ nanti waktunya berarti kan hanya 4 bulan gitu ya. Ya, ya. 4 bulan tema gaya hidup berkelanjutan, kemudian 4 bulan yang berikutnya lagi mereka itu tema kearifan lokal, Ya. kemudian 4 bulan berikutnya lagi mereka tema kewirausahaan. Oke, oke. Sedangkan untuk kelas 11 itu 2 tema dan kelas 12 juga 2 tema. Ya. Seperti itu. Oke, saya kembali yang tadi yang Ibu katakan tadi, masalah P5 itu tentang gaya hidup berkelanjutan. Kira-kira Ya. apa yang menjadi masalahnya di situ ya, Bu? Iya, Sehingga yang Ibu berbagi dengan saya mungkin saat ini. iya. Kira-kira apa yang Ibu alami berkaitan dengan atau masalah yang dialami oleh semua mungkin. Mhm. Karena di P5 itu kan bukan Ibu sendiri kan, Iya, ada tim, betul. ada tim. Mhm. Mungkin dari Kami di tim itu mhm. apa yang dialami, entah kerjasama atau apa mungkin yang menjadi permasalahan yang belum Iya. diatasi dengan baik. Jadi untuk tema P5 itu kebetulan kami ada 5 orang, Oh begitu, yang ya, bertanggung di tema itu di situ. Nah sekarang yang untuk tema gaya hidup berkelanjutan, kami di situ melaksanakan praktek untuk menanam tanaman sayur, tanaman oh obat-obatan, ya ya begitu Pak Maten. Jadi kita ya berkebun betul, gitu ya, dia ya, berkebun. Jadi kebun sekolah gitu, kita punya kebun sekolah di situ yang berarti dari awal ya, dari awal sampai kemudian bibit, kemudian sampai kemudian pokoknya setiap hari juga anak-anak harus siram di situ, seperti itu di situ. Nah, yang menjadi masalah itu adalah waktu untuk pelaksanaan P5 ini kan lumayan ini, dari pagi ya sampai dari pagi siang kan sampai berarti gitu siang, ya. betul. Sedangkan kalau ya Pak Martin tahu sendiri cuaca di Sumba Timur ini bukan begitu Ya panas gitu betul, ya. panas Kalau sekali. anak ditaruh terus di bawah sinar matahari kan gurunya saja sudah lelah gitu ya, istilahnya Ya sudah betul. ya kepanasan gitu ya. Pasti maunya Mm. berteduh gitu. Yang penting sudah siram-siram, sudah apa semua, ini menanam di situ, sudah mungkin kalau misalkan ada rumput-rumput yang liar di situ sudah juga mereka sudah Bersihkan, cabut-cabut gitu ya, yang ya. penting sudah digemburkan lagi juga Mm. tanaman-tanamannya itu di situ. Nah, jadi kan berarti waktu untuk itu mungkin dia bisa jadilah hanya sampai jam 9, 10 lah ya, begitu kita bisa bertahan Ya di panas itu, ya matahari betul. gitu ya. Mm. Nah, jadi yang selanjutnya gurunya juga sudah kepanasan, sudah berkeringat mungkin ya. Nah, habis itu kemudian yang anak-anaknya juga sudah, "Ibu panas, Ibu gerak, Ibu," macam-macam sudah kan ekspresinya Ya juga gitu kan. Yang lapar, yang ini gitu. Ya memang ketika jam istirahat ya kita suruh dulu mereka istirahat. untuk istirahat, Ya betul. makan, tapi kemudian kan dilanjutkan lagi di situ. Nah, Mm. tapi kadang-kadang kemudian kan, kan sudah selesai. Kita lihat kan sudah Ya, selesai, siram ya, sudah, kemudian menggemburkan sudah gitu kan, nggak ada aktivitas lagi gitu ya, karena ya aktivitasnya sudah betul. selesai di situ.
Nah kemudian ya istirahat. Nah ketika sudah istirahat di situ, malah masih ada kita juga dengan membuat jurnal gitu kan, mengisi jurnal. Oh ya, oh Apa ya yang mengisi mereka jurnal. itu. Oke, Tapi waktunya juga kan masih panjang begitu masih kan. panjang. Iya kan masih panjang juga. Nah, itu yang menjadi masalah itu Pak Martin. Sehingga waktu yang panjang itu kan ya pasti kalau misalkan anak-anak dicuekin, dibiarin saja di situ kan Ya, ya anak-anak kan jadi yang di kelas ribut pada ya, tidur-tiduran, ribut, main HP dan tidur-tidur ya. sebagainya. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang mungkin saya mau sharingkan di Pak Martin kira-kira. Oh ya, Hmm. berarti ini lebih kepada sisa waktu yang dari kegiatan Iya, yang sudah P5 itu terlaksana, ya. ya. Hmm. Oke. Mungkin Begitu. dari permasalahan yang Ibu alami tadi, eh, apakah sudah ada cara lain mungkin untuk mengatasi masalah yang Ibu alami dengan beberapa tim, atau untuk mengatasi masalah yang tadi, apakah sudah pernah dilakukan diskusi dengan Bapak Ibu guru yang lain sebagai satu tim di P5 itu, atau bagaimana? Iya, Atau memang mungkin baru perasaan yang Ibu alami gitu? kalau untuk perasaan sih tidak, karena semua mengalami nih ya. Iya, 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 oke. Kan sudah kena di panas matahari, jadi ya semuanya sudah lelah juga gitu ya, gitu ya. Iya, Tetapi kan mau tidak mau kita harus tetap bertanggung jawab kan iya, dengan betul. kegiatan yang P5 itu. Nah, makanya Hmm, kemudian kita juga mencoba untuk mencari solusi di antara tim kami di situ. Bagaimana kira-kira ini masih ada waktu lagi untuk mereka, tetapi bagaimana waktu yang ada itu tidak berada di mungkin di panas matahari gitu ya. Mungkin agak iya, sedikit supaya teduh ya, cari tempat yang agak teduh begitu. Jadi ya kami coba untuk menambah kalau yang tadi kan berkebun ya Pak ini ya, ada oke, sayur, ada tanaman obat di situ. Jadi kita mencoba lagi untuk bagaimana untuk mengumpulkan botol-botol bekas ini untuk bisa kemudian menjadi barang yang bermanfaat gitu ya atau yang berguna. Seperti itu sudah. Jadi kita mencoba untuk melakukan itu supaya agak bisa di tempat yang agak teduh begitu. iya, Salah satunya supaya itu. Kemudian kan waktu masih ada. Jadi iya, karena tetap ada kegiatan untuk P5 itu, tapi kemudian ditambahkan, tapi kan itu juga masih kegiatan yang merupakan gaya hidup berkelanjutan. Nah, iya, akhirnya oh, kita mencoba sudah dengan anak-anak itu kita suruh mengumpulkan botol-botol bekas itu, kemudian nanti mereka juga yang bagi sudah, mencoba kita bagi sudah Pak Martin di situ. Artinya kan bagi tim sudah ya. iya, Jadi betul. tidak semua anak itu di tanaman kebun itu sudah untuk mengurus sayur dengan tanaman obat itu gitu. Iya, Nah, betul. obat mungkin saya perlu kasih tahu di Pak Martin, itu tanaman obat yang kita tanam itu Pak Martin seperti ada kencur, kunyit, Oh, iya, 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 ya, jahe, kemudian iya. ada serai, itu, Mm-mm. kemudian ada gingseng, bahkan kita Wih, gingseng banyak juga itu. sekali itu Nah, tanaman, yang mana jenis tanamannya banyak sekali iya ya. iya, jadi kayak Iya, iya, satu bedeng gitu ya. Kita buat satu iya, bedeng yang satu bedeng gitu, Martin di situ gitu. iya. Nah, kemudian masih masih ada lagi tanaman-tanaman seperti labu, begitu, kemudian daun sayur putih itu ya kan, Mm-mm. kangkung, Iya, bayam, itu kan cepat ya, itu hanya iya. mungkin butuh waktu 2 bulan saja Pak Martin itu sudah bisa bisa panen itu. Bisa panen. Kalau yang iya Iya, sayur putih, kangkung dengan apa namanya, bayam, itu cepat itu. iya, Yang penting tanahnya harus subur, begitu. iya, Mhm. betul. Nah kebetulan Kalau ya, silakan Pak Martin, mungkin ya, bisa mhm. oke. Saya kira dari apa yang Ibu sudah sampaikan tadi, itu banyak ide yang sangat bagus menurut saya. Dari Mhm. tadi mungkin yang awalnya setelah kegiatan anak-anak menyiram tanaman, gembur tanaman, setelah itu kan mereka hanya buat jurnal kan. Nah, Iya iya betul. nah setelah itu ada yang menarik yang mungkin saya apa namanya solusi menurut saya yang Ibu Mhm sudah sampaikan tadi itu mengumpulkan botol-botol bekas. Saya mhm. kira juga itu kan bagian dari bagaimana anak-anak memanfaatkan botol-botol bekas. Itu kan bagian dari memanfaatkan botol-botol bekas itu dalam rangka
mengaitkan dengan kegiatan ini P5 yang tentang kehidupan kelanjutan. Saya kira ide bagus juga yang itu tadi Bu. Ya, untuk mengatasi yang masalah waktu sebenarnya. Iya, Ya. Oke, iya. selain itu mungkin selain dari pengumpulan botol-botol bekas untuk mengisi waktu yang masih ada, kira-kira langkah ke depannya lagi apa ya Bu untuk mencapai tujuan Mm-mm. di dalam kegiatan kelima tentang hidup berkelanjutan? Iya. Jadi untuk langkah ke depannya memang kita juga harus punya ide-ide yang brilian ternyata begitu ya, Ya, untuk yang untuk menciptakan yang waktu yang masih ada itu supaya lebih bermanfaat, lebih bermakna ini ya bagi betul. anak-anak di situ begitu. Jadi pada akhirnya mereka tidak hanya untuk menanam sayur dengan tanaman-tanaman obat di situ, Ya, tapi akhirnya juga mereka eee, ada satu lagi di situ Pak Martin yang akhirnya kita coba gitu dengan mencoba untuk memperbanyak tanaman hias ini. Jadi oh mengembang memperbanyak. biakan gitu ya. Oh ya, Nah, tanaman hias ini gitu ya, kan, aglonema kah, gitu-gitu tuh ya. Jadi mungkin kalau yang ya, sudah banyak mungkin kita mulai pisah-pisah gitu, ada potnya gitu. ya Kebetulan betul waktu betul. yang ada siswa baru itu kita juga, eee, apa namanya, mereka ada mengumpulkan itu pot-pot yang kosong itu gunanya ya Mhm. untuk, kita coba sudah akhirnya untuk, menanam itu tanaman-tanaman hias di situ begitu dengan untuk kita pembibitan begitu, Oh dengan iya, dipuker bisa di situ juga iya, kan, betul begitu. Jadi betul. nanti kalau sudah pembibitannya kita kasih deket air dulu, sumber mata air, nanti kalau sudah yang sudah dia mulai muncul barulah kita bawa ke kebunnya kita itu gitu kan, Mhm. kemudian baru kita Ya, ini gitu, baru ya. kita tanam. Dan kebunnya kita juga karena memang takutnya ada hewan juga, ya langkah yang kita ambil Betul itu betul. kita pakai ini, itu apa namanya, untuk yang hitam itu Pak Marten, yang biasanya untuk peneduh itu Pak Marten, saya lupa itu. Oh iya, kayak keranjang itu. Iya, Ya itu betul. apa namanya, saya lupa itu namanya Apa ya. lagi nih? Itu untuk pinggir, untuk di pinggir gitu ya, untuk Iya supaya iya. kalau ada hewan-hewan kan tidak sampai ke sana gitu. Iya betul. Paranet, aduh lupa Oh saya, iya, paranet, saya juga heeh. lupa tuh. Paranet itu namanya Pak Hmm, Martin. Jadi kita ya. beli paranet sekian meter begitu, jadi kita kita ini sudah dengan itu gitu. Kita tutup sudah dengan Hmm, itu. Jadi aman gitu kan. iya Jadi betul. aman gitu. Dan kemudian kita juga dapat pupuknya langsung dari pupuknya yang kewirausahaan. Nah, Betul. kebetulan di Iya. Esmahar juga itu kewirausahaannya itu pembuatan pupuk Iya. kompos Mhm. gitu. Nah, kan di kami itu kan banyak pohon-pohon Pak Martin. Nah, kalau Iya. pagi itu kan dia berjatuhan itu daun-daun. Nah, Iya betul. daun-daunnya itu dikumpul daripada dibakar, kan tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Sedangkan setiap Iya. hari kan kita menyapunya itu justru lebih ke daun Iya. daripada yang sampah plastik gitu ya. Karena kan kita Mhm. memang sudah himbau kepada anak-anak tidak boleh buang sampah sembarangan. Iya Seperti itu. betul. Jadi Mhm. ketika sampah daun itu akhirnya sampah daun itu dikumpulkan di apa namanya dibawa sudah lewat gerobak di situ dikumpulkan di belakang sekolah itu Pak Martin kita punya ada 4 bak untuk pembuatan pupuk kompos Pak Oh Martin. ya, wih luar Ya, jadi biasa gitu. kali itu. Jadi kita Iya. bekerja sama dengan Undana, begitu. Dosen Undana Oh, kita mhm. datangkan untuk memberikan, apa namanya, sosialisasi ya, artinya untuk Mhm. apa namanya itu ya, supaya mereka BIMTEK itu ya, bimbingan gitu ya, Iya, heeh. bimbingan kilat gitulah kepada guru-guru di situ untuk bagaimana caranya mencampurkan antara, pupuk-pupuk daun itu dicampur pupuk kandang. Kemudian Mhm. dengan apa namanya, ada juga dari ini Pak Martin, itu arang, begitu. Iya, heeh. Ada juga dengan gula sabu itu ada, gula gula ini itu ya. Oh, Itu iya, jadi ada campurannya dengan ada lagi itu, apa namanya itu, yang kuning gitu warnanya itu, kayak kayak, bahan kimia gitu ya. Tapi itu iya, malah sedikit itu, karena campurannya itu sudah diaduk dengan yang bahan-bahan ini. Itu kayak sebagai pengurai, sebagai ini ya, gitu ya, iya supaya iya, betul. lebih ini lagi gitu, ininya, apa namanya, pupuknya itu, begitu. Mhm. Jadi kita langsung ngambil pupuknya dari situ, jadi Mmm, kita tidak beli pupuk, tapi pupuknya pupuk yang kita olah sendiri dari sekolah, iya seperti betul. ada 4 bag itu Pak Martin. Bahkan Pak Martin kita sudah dibeli oleh ada dari Dinas Pertanian itu,
Mhm. lumayan. Kemarin itu sudah berapa, 116 kalau tidak salah sak Yang yang sudah diambil? dibeli, ya. Yang lalu juga Oh, pernah luar dan itu biasa kalau dibagi-bagi di itu. masyarakat. Iya, dan Iya. itu dibagi-bagi sama masyarakat. Satu karung itu harganya 20.000. Oh, ya. Satu karung pupuk itu. Berarti Karena kita kan gratis ya di kegiatan sekolah ya, karena di sekolah. ya, berarti kegiatan P5-nya hidup sekali. Iya, betul Ada sebenarnya. Makanya ada tapi kan tadi ya, ada ya, kendala waktu tadi gitu, ya. yang Saya kira mungkin yang Ibu sudah sampaikan tadi, dari masalah yang tadi mungkin yang dialami berkaitan dengan waktu, mhm, dengan beberapa hal yang mungkin kita coba gali bersama-sama, saya kira itu langkah-langkah konkret untuk bisa mengatasi masalah yang pertama, masalah waktu tadi. iya, Jadi mungkin yang Ibu sudah sampaikan tadi itu memperbanyak tanaman hias, mhm, memanfaatkan itu betul, bak-bak penampung untuk ya, ini uh, pupuk gitu kan, dan juga kerjasama dengan dari luar iya, undana. Nah, itu mhm, kan bagian untuk bagaimana kegiatan pelimanya bisa berjalan dengan baik. Saya kira ide-ide yang itu sangat bagus ya Bu, untuk mhm, kedepannya itu tetap harus terus berjalan. iya, Oke, mungkin betul. dari itu kira-kira komitmen apa yang Ibu akan lakukan untuk bisa mencapai itu. Jadi yang beberapa hal yang Ibu sudah sampaikan tadi, kira-kira komitmen bersama dengan teman-teman yang di tim itu tim P5 untuk bisa mencapai yang lebih maksimal ke depan, begitu. Iya, jadi komitmennya kami dari tim P5 yang gaya hidup berkelanjutan, ya kita akan terus laksanakan kegiatan Ya, itu, karena kan, ada banyak siswa yang punya tanah, tapi tanahnya dibiarkan saja Pak Marten. Tapi dengan dia hmm, belajar hidup berkelanjutan itu, bisa jadi di otaknya kan, "Oh iya ya, ini kan bisa dijadikan kebun," gitu kan. "Ini kan bisa ya ditanamin betul, cabai, ditanamin tomat," gitu kan, ya, gitu. Karena untuk yang di kebunnya kami juga kita ada tanam tomat juga gitu. Ada tanam ya yang lain luar ya, biasa, yang maksudnya yang ya agak betul, sedikit gitu, bahkan hmm, ubi itu kita ya juga betul, tanam itu ubi begitu. Jadi pangan lokal ya jadinya ya. ya. Nah, kelor itu juga ada di sekitar situ begitu. Wah, luar biasa kalau itu. Ya, kelor itu juga kita tanam di situ. Nah, kemudian kita akhirnya juga berkomitmen bahwa, anak-anak itu akan terus kita, berikan. Artinya praktek-praktek yang bermanfaat buat mereka, yang bisa untuk, bekal hidupnya mereka gitu ya. Jadi walaupun Ya, mereka nanti tiba-tiba misalkan tidak kuliah, tapi mereka kemudian punya skill gitu ya, ya yang kita betul berikan betul. lewat P5, itu ya paling tidak kan mereka akan bisa menggunakan skill-nya yang dia sudah Ya, dapatkan dari, mhm, kegiatan-kegiatan di sekolah itu dengan baik begitu. Mereka bisa ya terapkan di betul. situ, karena kita kan selalu ini, apa namanya, nasihatkan, memberikan motivasi kepada mereka, "Kamu di Sumba ini biasanya itu kamu ini tuan-tuan tanah," kita ngomong gitu sudah Mhm, Bapak kita dengar, "tuan tanah ini kemudian tapi tanahnya ini kok kayak nggak dimanfaatkan dengan iya baik." banyak Nah, lahan kemudian kan tidur. jadi kita harus selalu memberikan motivasi. Nah, padahal Iya kamu lihat, ini loh, ini bisa menghasilkan uang. Dan itu Pak iya, Marti sampai mereka juga akhirnya ini panen sendiri mereka, dijual mhm. sendiri sudah, tapi untuk sementara dijual Oh di iya, guru-guru, karena kan mhm. dijual di guru-guru habis kan, jadi tidak sempat dijual keluar Keluar, gitu. Kalau iya misalnya iya betul. kita total guru dengan pegawai itu 40-an orang gitu ya. Oh, wih Jadi lumayan jadi banyak kan itu. lumayan ya, jadi ya Iya paling harga betul, 5.000 gitu. Bahkan iya, dulu itu cabai juga begitu. Ada beberapa koker itu yang kita juga dapat bantuan dari Dinas, Pertanian. Gratis mhm, itu yang sudah di koker-koker kecil, iya begitu, yang kemudian kita pisahkan gitu. Itu juga, sudah menghasilkan, gitu. iya Nah, betul, kemudian, yang berikut di situ komitmennya kita juga setelah yang, posisinya mereka itu ada di panas matahari seperti itu, supaya tidak waktunya ini masih bisa dimanfaatkan dengan baik, tadi itu mhm, akhirnya kita akan, menggunakan, apa namanya, barang-barang bekas. Jadi botol-botol bekas itu, botol-botol bekas itu Pak Marten, akhirnya kita mencoba untuk mempercantik taman-taman di sekolah Pak Marten. betul, iya Kita kan dekat laut ya Pak Marten ya, iya gitu ya. betul, Jadi mhm, kita minta tolong di anak-anak kelas 10, 11, 12 semuanya bawa botol gitu. Mau yang iya sedang, mau yang besar, kemudian kita taruh di gerobak,
Tapi yang bertanggung jawab untuk mengisinya itu adalah yang P5. Begitu, yang Betul P5 betul. tadi Yang gitu. Kan kelima. akhirnya kita bagi gitu ya anak-anaknya Ya, supaya nggak ada yang tukang jadi bos begitu kan, tukang ya jadi betul. bos yang hanya diam saja. Nah gitu, jadi semuanya itu beraktivitas. Ya kita Hmm. bawalah ke belakang. Kan kita kan di belakang sudah langsung laut gitu, gitu Iya Pak Martin. betul. Kita langsung bawa ke belakang, di belakang langsung laut, kita isi sudah dengan pasir laut. Hmm. Itu botol-botol itu. Kita Ya ya. isi Nah, dengan pasir laut, kemudian kita balik, jadilah itu kayak pot ya, pot tanah gitu ya. Pot hmm. yang kita pasang di dalam tanah gitu. Kemudian kita Ya, kita oke. untuk misalkan ada satu pohon, pohon ini apa namanya palem misalkan gitu ya. Nah, kita Hmm. kasihlah kayak pot di bawah itu tapi dari botol bekas tadi, kita balik Ya. botolnya, kita Hmm. tanam di tanah, kita cat warna-warni gitu, Pak Marten. Pak Marten Iya bisa iya. gambarkan tidak? Bisa membayangkan kan, gitu kan? Iya Jadi iya dibalik betul. botolnya, tapi kan dalam keadaan posisi padat ya, banyak ada Hmm. pasirnya kan, pasirnya kan Iya. penuh di situ kan. Kemudian tinggal dicat sudah, cat kuning lah, merah, biru, jadi bervariasi gitu. Iya Sehingga betul. kayak kan anak-anak ketika ke sekolah juga kan nggak yang kayak sekolahnya itu saja gitu ya. Adalah di Hmm. mata itu, ah warna merah, warna kuning, warna hijau, begitu kan. Iya. Gaya lebih menarik begitu. Nah, Iya. jadi akhirnya kita ini kan seperti itu, buat itu, kemudian apa namanya tanaman-tanaman yang merambat itu mungkin selain diisi dengan Betul. pasir, Hmm. kita buat sudah ya Iya. untuk di dinding, kemudian dengan menggunakan botol-botol yang apa namanya yang Iya. bekas tadi yang bagian besar gitu. Bahkan kita akan berkomitmen lagi untuk selanjutnya nanti kita akan mencoba untuk yang hidroponik ini. Tanaman yang misalkan kangkung, kangkungnya itu hanya tanpa media tanah ya, tapi menggunakan Iya. media air. Nah, dengan menggunakan botol-botol bekas tadi gitu ya. Betul betul Nah, betul. maksudnya ke depannya nanti kita akan Oh mencoba iya iya. untuk apa namanya membuat seperti itu begitu. Iya. Supaya anak-anak kan lebih senang lagi ya Iya untuk betul. kegiatan kelima ini. Dan kemudian Jadi mereka bahkan bisa betul waktunya habis nih, padahal saya masih mau buat ini. Nah, iya harapannya kita seperti itu. iya. Oke. eh, 8.10 kita kembali ke rumah utama. Masih 7 menit. Iya. Oke, saya kira ide-ide yang sangat brilian yang Ibu sampaikan tadi itu berkaitan dengan komitmen ke depan sehingga kegiatan P5-nya itu bisa uh, lebih maksimal begitu. Saya kira ide-ide yang itu mungkin tetap terus dipertahankan, kalau bisa lebih ditingkatkan untuk nanti di dalam kegiatan P5-nya tidak stuck gitu. Artinya berkaitan dengan waktu yang Ibu sudah alami yang pertama tadi. Tapi dengan diskusi kita malam hari ini itu sudah banyak ide yang sangat cemerlang yang Ibu sudah gali lebih dalam untuk bisa mengatasi hal-hal yang demikian ke depan. Setelah itu kira-kira mungkin masih ada lagi yang Ibu ingin sampaikan berkaitan dengan itu? Iya, mungkin saya ini sharing lagi ya berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan itu untuk di SMA 1 itu kira-kira apa Pak Martin? Siapa tahu kan ide yang dari Pak Martin yang dilaksanakan di SMA 1 yang berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan bisa juga ini mungkin bisa menjadi ide lagi buat kami begitu ta. Oke. Kalau dari saya Saya tidak sih tahu Ibu, kan. iya, kalau dari saya kurang mengikuti dengan baik sih yang untuk yang kelas 10 karena saya di kelas 11 yang untuk ini Gaya hidup berkelanjutan ini. eh, tidak yang saya di Suara Demokrasi. Kalau yang Oh, kan beda-beda itu sudah kami iya tidak betul. terlalu itu lagi. Memang di kelas 10 temanya tentang gaya hidup berkelanjutan. Tapi untuk kegiatan aksinya mereka saya Apa? tidak terlalu ikuti lagi Oh, begitu. Karena memang banyak sekali ya mm-mm. tugasnya yang harus ini sama-sama kami harus kerjakan kayak gitu. Iya. Iya betul, karena kan memang fokus. Nah, kalau sudah begitu kan kita fokus sendiri-sendiri, kita jadi Iya betul. kayak mengurus ya bagiannya kita gitu Iya ya. betul. Karena kan otomatis kita menginginkan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya kita, yaitu terlaksana dengan baik kan begitu Iya kan? betul. Betul sekali. Heeh, gitu. Itu memang untuk P5. Memang sebenarnya masih banyak ide-ide yang bagus di situ.
Mungkin kedepannya juga nanti mungkin bisa menjadi ini buat kami ya, begitu ya, acuan buat kami untuk bisa mungkin sebagai variasi lah begitu ya, sebagai variasi. Jadi kalau yang untuk di kami juga Pak Marten karena memang tadi waktunya itu sistemnya reguler di situ, jadi tiap hari itu mereka harus siram. Nah, yang siram Ya, itu yang betul. bagian yang di gaya hidup berkelanjutan itu. Gitu. Jadi kalau misalkan gaya berkelanjutan itu ini porsinya kelas 10-1, nah berarti yang mengurus semua, menyiram semuanya itu ya 10-1 itu. Jadi kita tidak melibatkan kelas yang lain, karena kelas yang lain kan terlibat dengan tema-tema yang lain, Iya, begitu kan. betul. Iya. Nah, supaya kita mengajari juga mereka supaya mereka lebih bertanggung jawab. Kalau Iya. tanaman itu tidak disiram, maka yang terjadi adalah mati semua, kan begitu kan. Jadi Betul. kalau kemudian, nah itu kan sebagai bentuk kita mengajarkan tanggung jawab ya Tanggung jawab, kepada iya. mereka gitu Tanggung kan. jawab, Tanggung jawab gitu. kerjasama, itu. Betul. Betul. Jadi itu elemen-elemennya itu masuk semuanya Masuk Pak semua, Martin. ya Betul. betul. Gaya hidup berkelanjutan itu masuk semua di situ. Yang gotong royongnya, yang Iya. kemudian kreatifnya di situ gitu. Dan yang Betul. lain-lain tuh menurut saya itu ini inovasinya juga bisa Iya, bisa betul. masuk juga di Masuk, situ. ya. Gitu. Oke, mungkin bagaimana perasaan Ibu setelah kita lakukan coaching saat ini atau kita diskusi bersama saat ini, mungkin perasaan Ibu seperti apa? Atau jadi banyak masalah lagi yang Ibu alami? Masalah itu ada saja Pak Martin, begitu. Iya. Memang itu ada masalah, maksudnya tema-tema yang lain, yang pelajaran misalkan yang guru gitu ya, Iya. begitu. Cuman kan selama ini masih bisa teratasi Iya. begitu, masih bisa lah kita atasi dengan baik gitu ya. Gitu. Apalagi kita sudah belajar tentang sosial emosional seperti itu kan. Jadi sepertinya agak lebih kita bisa mempraktekkan itu dengan baik begitu. Iya. Itu sangat sangat besar lagi pengaruhnya buat buat saya itu juga Pak Martin di situ. Nah, untuk perasaan saya setelah saya melakukan kegiatan diskusi ini ya dengan Pak Martin ya kayak ya lebih plong lah ya, lebih Iya, betul. ada hal-hal yang baru, yang baik yang kemudian bisa menjadi ide-ide yang nanti ke depannya juga akan bisa saya lakukan ke depannya untuk bisa P5-nya itu lebih berjalan lagi, lebih efektif Iya, lagi, lebih bagus lagi, lebih maju lagi dan tentunya kan semuanya ini kan bermuara untuk anak-anak begitu kan, betul. bukan untuk kita. Jadi bagaimana kita bisa mengajari anak-anak itu dengan kegiatan praktek yang nanti akan menjadi bekal dalam kehidupannya mereka setelah lulus SMA. Betul. Baik itu nanti yang Oke. mereka kuliah, setelah kuliah juga tidak ngapa-ngapain kan, paling tidak masih Iya, ingat gitu ya. Apalagi betul. ini ada 7 tema ya di Iya. SMA. Supaya mereka juga tidak kalah kan dengan yang SMK yang dalam arti mereka ada beberapa praktek yang Iya. harus mereka latihan-latihan itu kan memang digembleng ya istilahnya di SMK itu kan. Jadi ada keahlian-keahlian khusus yang kalau mereka tidak lanjut mereka sudah bisa. Mereka sudah bisa Iya. untuk ya gitu sesuai dengan keahlian mereka. Tapi Ya, SMA kan selama ini mereka. kan ketika keluar ya sudah kan kayak yang Hmm. ih apalagi ini. Nah, teori-teori yang di pelajaran itu kayaknya kayak kurang dipakai mungkin menurut mereka begitu ya untuk ini gitu ya. Untuk kerja di sini ini ilmu ini kok tidak. Oh mungkin ilmu yang ini gitu. Tapi kurang ini. Tapi ketika P5 itu memang kurikulum Merdeka ini menurut saya ini bagus ini P5-nya ini betul-betul kalau kita betul-betul terapkan itu P5-nya Martin itu bagus sekali menurut saya. Begitu. Betul. Untuk Ya. anak-anak itu sangat bagus. Yang penting gurunya juga harus siap. Iya, Harus siap betul. untuk melaksanakan itu dan gurunya harus banyak belajar Iya. karena hal yang baru tentang tema-tema itu. Nah, kemudian harus ada kolaborasi yang baik Iya, antara betul. satu dengan yang lain Ya. dari Bapak Ibu Jadi guru itu. semua komponen itu kan harus ambil Iya, bagian. betul. Tidak bisa Termasuk siswa. hanya koordinator atau yang tim di sebelah yang lainnya Iya, berjalan sendiri kan tidak. betul. Jadi memang betul-betul itu kerjasama dengan semua komponen di dalamnya harus berjalan dengan baik sehingga tujuan yang kita ingin capai bisa terwujud kan tidak Iya, gitu. betul. Dan kalau sudah waktunya P5 itu, Pak Martin, tidak ada satu guru pun yang ada duduk-duduk manis di dalam Nah, ruangan. Nah, betul. kalau tidak, tahu sendiri kan? Ibu Ya. apa bagian yang mana? Pak bagian yang mana? Kenapa ada di sini?
Iya, Ya kan? betul, Jadi malu betul. sudah mereka kalau sudah begitu Pak Martin. Jadi Ya, mereka semuanya solid sudah. Mereka pada hmm. bertanggung jawab Dengan tugas ya masing-masing. dengan tugasnya sendiri-sendiri. Karena kemudian nanti akan ada gelar karya. Hmm, Ketika ada betul, gelar betul. karya, Hmm. mana karya yang Mana kamu karya? Ya, ajarkan betul. di anak-anak? Artinya kan P5 yang kamu ajarkan mana? Gitu kan. Iya. Kalau untuk kami di gaya hidup berkelanjutan, Pak Martin, kalau misalkan sudah waktunya gelar karya, kita jual sayur, Hmm. jual cabai kalau lagi musim ini panen cabai ya, gitu ya. Ya. Kemudian yang berikut tanaman-tanaman obat tadi itu kita bikin minuman. Hmm. Nah, Hmm. Ya. minuman beras kencur gitu ya. Iya, betul. Nah, minuman penyit asam gitu, minuman ginseng begitu, Iya. minuman kencur tambah dengan apa namanya serai begitu. Jadi menjadi minuman-minuman yang berkhasiat gitu. Hmm. Itu untuk yang dari kami ya gaya hidup Ya. berkelanjutan gitu. Bahkan Oke. ada yang kita jual itu Eh, Pak Martin dengan yang koker-kokernya itu Pak Martin. Kan oh kita ya. ada cabai yang rindang gitu ya. Iya, 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 betul. Ada Iya. yang beli Pak Martin gitu. Hmm. Orang-orang tua gitu yang ini gitu yang kita undang gitu. Ada yang beli dengan koker-kokernya dengan yang tanaman Wah, cabai luar itu. biasa. Tapi kokernya yang Eh, besar. Tapi kokernya yang ya. besar, bukan koker yang Hmm. kecil ya. Yang kecil ya. Seperti itu. Iya, yang besar itu gitu. Dengan pupuknya, kalau yang dari kewirausahaan pupuknya itu yang Hmm. dijual. Kalau dari kearifan lokal karena membuat tenun ikat, ya ini apa namanya? Kita masih selendang yang kita buat. Hmm. Oke. Jadi bentuk kecil dulu. Tapi itu dari awal juga, Pak Martin. Gitu. Jadi ya saling ini ya, saling bertanggung jawab sudah. Betul, betul. Oke, jadi saya berterima kasih sekali ya Pak Martin. Pak Martin Baik, sudah oh meluangkan ya. waktu untuk saya, untuk bisa sharing, untuk bisa memberikan Ya. masukan, memberikan Hmm. hal-hal yang baik lah kepada saya. Betul. Terima kasih Pak Oke, Martin. Bu, terima kasih karena sudah saling berbagi. Saya juga mendapatkan berbagai informasi yang Ibu sudah sampaikan tadi dan bisa bermanfaat juga di tempat saya bertugas saat ini. Terima kasih sudah saling berbagi, Bu. Iya, sama-sama Pak Martin. Terima Oke, kasih. selamat Selamat malam. malam. Oke. Kita Malam Pak kembali Martin. ke room utama kali. Ya, boleh.